Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Kenneth Oswald, di Bina Iman Klasik Solo pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kami. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, ya Roh Kudus. Kiranya Engkau yang memimpin kami, membantu kami, membukakan telinga hati dan pikiran kami, sehingga kami mau belajar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini bacaan kita diambil dari kitab Yudas. Jarang sekali ya nih kita buka kitab ini ya, Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 25. Yudas 1 ayat 17 sampai 25, saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tapi juga memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernah dengar istilah artificial intelligence atau AI? Siapa yang saat ini kita tidak kenal dengan istilah ini? Ini adalah sebuah teknologi yang begitu canggih dan ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh teknologi ini. Sudah banyak sekali artikel, video, rekaman suara yang sebenarnya memperingati kita untuk berhati-hati dengan teknologi yang baru ini. Kenapa kok kita perlu hati-hati? Karena pada satu sisi sebenarnya teknologi ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Dia sangat canggih, dia sangat baik, sangat membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Edit-edit video, edit-edit foto, membuat ilustrasi gambar, bahkan teks khotbah saja bisa dibuat dengan teknologi AI. Kalau mau, orang-orang yang mau berkhotbah ini sebenarnya gampang Bapak Ibu. Tinggal masukin kata kuncinya, ayatnya dari mana, mau ngomongin tentang apa, nanti AI itu akan langsung membuat teks khotbah itu sendiri. Dia langsung akan mengeluarkan teks khotbah yang panjang, penjelasan tentang hal yang mau disampaikan. Membantu kan? Sangat mudah bukan? Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, teknologi ini pun perlu diwaspadai. Kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang teks khotbah yang dibuat oleh teknologi ini, firman Tuhan lewat khotbah yang dibuat oleh AI ini akan kehilangan esensinya. Karena sebenarnya seorang pengkhotbah itu biasanya ketika menyiapkan khotbah dia akan mempersiapkan dirinya, dia akan bergumul dengan teks, meminta bantuan bersama dengan Roh Kudus, bekerja untuk mempersiapkan khotbah supaya firman Tuhan ini bisa sampai di hati, di telinga dan di hati yang mendengarkan. Nah, kalau AI itu baru masalah khotbah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan edit-edit video dan pembuatan ilustrasi? Zaman sekarang ini marak sekali penyalahgunaan informasi dan data-data yang dimiliki oleh orang-orang yang diupload atau diunggah ke internet. Ada yang digunakan untuk memfitnah orang lain, ada yang digunakan untuk pinjaman online atau pinjol, bahkan ada juga orang yang berpura-pura menjadi orang lain dengan identitas palsu.
Semua dilakukan dengan mudah demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan kerugian yang akan diterima oleh para pemilik identitas atau foto-foto tersebut. Makanya sekarang banyak juga kan peringatan, hati-hati kalau mau upload foto, jangan foto KTP, jangan foto kartu identitas yang mengandung informasi-informasi pribadi. Karena memang sekarang seberbahaya itu. Kesimpulan ya Bapak Ibu Saudara, teknologi AI ini seperti pedang bermata dua. Dia bisa menjadi alat yang berguna jika digunakan dengan tepat dan tujuan yang benar, tapi juga bisa menjadi alat yang membunuh dan berbahaya jika digunakan dengan cara dan tujuan yang keliru. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan saat ini adalah seperti yang biasa diungkapkan oleh Bang Napi. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu siapa ini Bang Napi? Di salah satu acara TV zaman dulu ya, ada di namanya Sergap. Ada sosok yang fenomenal karena penampilannya. Dia badannya gempal, dia mengenakan rompi hitam dan topeng berwarna putih tapi hanya sebelah. Dan di akhir acara dia selalu mengingatkan pemirsa dengan jargon, kejahatan tidak selalu terjadi hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Pesan untuk waspada juga ditunjukkan bagi para penerima surat Yudas. Tujuan utama dari surat ini adalah sebenarnya untuk melawan pengajaran palsu yang saat itu sedang marak di dalam gereja. Pada zaman itu ada orang-orang yang membawa pengajaran palsu tentang Yesus dan hidup kekristenan yang sebenarnya tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Makanya di ayat 18 dan di ayat 19 ini ada penekanan bahwa akan ada pengejek-pengejek yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Akan ada orang-orang yang hanya akan memecah belah karena kepentingan dan keinginan mereka sendiri. Wah, ini tentu sulit ya untuk membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Membedakan yang benar, yang salah kadang-kadang jadi susah karena posisi yang menyampaikan ini cukup tinggi biasanya. Orang yang dipandang lebih pintar, orang yang dipandang sudah lebih belajar tentang agama, mereka petinggi gereja. Dan bisa saja kita jadi minder nih, kita yang bukan siapa-siapa misalnya kita jadi minder dan langsung percaya. Karena kita merasa bahwa orang ini sudah lebih lama belajar tentang agama, orang ini sudah lebih lama main di gereja, dia lebih lama jadi orang Kristen dan alasan-alasan lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sikap waspada bukan berarti sikap pasif hanya menutup kuping. Tutup kuping tidak mendengar. Sikap waspada adalah sebuah sikap aktif yang perlu kita kerjakan dan kita tekuni dalam kehidupan kita. Seperti apa sih memang sikap waspada itu? Yudas membantu kita. Surat Yudas ini membantu kita untuk melihat bagaimana memiliki sikap waspada. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah membangun diri sendiri di atas iman yang kokoh dan yang suci seperti yang dikatakan di dalam ayat 20. Dan untuk membangun iman yang kokoh ini, yang perlu dilakukan adalah berdoa di dalam Roh Kudus. Selalu minta pertolongan Roh Kudus dalam pikiran, dalam keputusan, dan di dalam tindakan kita. Kalau kita mau membangun iman yang kokoh dan suci serta melibatkan Roh Kudus, maka di ayat 21-23 sangat mungkin untuk kita lakukan. Pertama, kita akan dimampukan untuk hidup dalam kasih. Yang berarti nggak hanya menikmati kasih Tuhan, tapi juga kita bisa menjadi kasih itu sendiri bagi sesama kita. Yang kedua, kita akan dimampukan untuk meyakinkan saudara-saudara kita yang saat ini masih ragu-ragu dengan apa yang mereka yakini saat ini. Cerita kita, pengalaman kita, dan juga sikap nyata kita yang tidak hanya diceritakan tapi benar-benar kita tunjukkan secara nyata. Dan yang ketiga, sehingga akhirnya ketika semua ini bisa dilakukan, kita menjauhi dan membenci setiap keinginan hati kita untuk berbuat dosa dan menyeleweng dari tindakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam menyikapi kemajuan teknologi yang ada, kita perlu waspada. Seperti penerima surat Yudas. Kenapa kita perlu waspada? Karena pertama-tama tadi ya, sudah bermata dua teknologi itu ya, pisau bermata dua, dan supaya kita juga tidak jadi korban karena kita bisa merasakan kerugian dari teknologi yang terus berkembang ini. Yang kedua, supaya kita juga tidak menghasilkan korban dan merugikan orang lain dengan tindakan kita. Nah, sikap waspada ini bisa kita tunjukkan, bisa kita lakukan dengan cara misalnya kalau kita lihat iklan, jangan asal pencet. Kalau kita nggak ngerti, jangan langsung dipencet. Coba tanya dulu sama yang ahli, coba dilihat-lihat dulu, dipikirkan dulu, bahkan kalau bisa didoakan. Kalau ada yang tiba-tiba ngirim chat, tiba-tiba ada yang kirimin sesuatu yang mencurigakan, yang dibilang itu gambar atau surat undangan, tapi ternyata itu aplikasi untuk membajak HP kita, jangan langsung diklik, coba dipikirkan dulu, ditanyakan juga sama yang ngerti teknologi, didoakan juga. Dan yang paling penting, jangan lupa doakan mereka yang mengirimkan pesan-pesan ini, supaya mereka bisa sadar bahwa yang mereka lakukan ini salah,
Dan yang mereka lakukan ini sangat merugikan orang lain. Kalau ada yang lagi tren video-video yang pakai foto muka kita tapi badannya pakai orang lain, hati-hati. Coba pikirkan lagi baik-baik, kira-kira kalau misalnya kita upload foto juga, ini akan digunakan untuk hal yang keliru atau enggak ya? Apakah aplikasi yang digunakan ini aman ya? Hati-hati juga ketika kita mengunggah atau mengupload foto tentang diri kita, karena bisa saja hal ini digunakan untuk merugikan kita di masa mendatang. Kalau kita mengerti cara menggunakan teknologi AI ini juga, maka mintalah pada Tuhan kebijaksanaan untuk menggunakannya dengan bijak. Apakah yang kita lakukan dengan teknologi ini akan merugikan orang lain atau malah merugikan diri kita sendiri? Dengan kita menunjukkan sikap waspada, Bapak Ibu Saudara, yang mau selalu melibatkan Roh Kudus, maka kita juga akan dimampukan untuk menjadi kasih baik bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama kita. Kita akan dimampukan untuk berani mengambil keputusan yang tepat meskipun resikonya nggak enak. Jalan yang sepi, meskipun kita mau jalan yang sepi yang orang lain jarang ambil, tapi kita berani untuk ada di sana karena kita tahu itu adalah hal yang benar. Kita akan berani untuk menjauhi keinginan berbuat dosa yang jauh lebih menggiurkan dengan segala kenikmatannya. Waspadalah, waspadalah.